Per hari ini Kota Bogor masih berada di zona merah karena ada lonjakan kasus positif. Jadi kasus positif minggu lalu itu ada 179 kasus. Ini meningkat 15% dibanding minggu sebelumnya. Jadi kasus ini meningkat. Namun penting untuk kita lihat, kita dalami berapa persen komposisi yang disebabkan oleh klaster-klaster yang menjadi dianggap sumber penularan. Kalau kita dalami, sebagian besar ini memang klaster keluarga. Jadi dari 179 kasus ini, 118 itu berasal dari klaster keluarga. Namun kalau didalami lagi, klaster keluarga ini kita akan mendapatkan data yang saya kira sangat penting. 32% dari klaster keluarga ini disebabkan oleh tempat kerja atau perkantoran. Jadi yang terpapar di keluarga ini adalah terpapar di perkantoran. Itu 32%. 29% dari fasilitas kesehatan. Kemudian dari Jakarta dan luar kota itu 19%. Acara-acara keluarga 4%, transmisi lokal artinya dari pemukiman itu 7%, transportasi 2%, mal, kantin dan minimarket masing-masing 3%. Artinya apa? Ini menguatkan data kami sebelumnya bahwa saat ini yang paling berbahaya adalah klaster perkantoran. Sekali lagi klaster perkantoran. Klaster pertama ada klaster keluarga. Klaster kedua tadi ada klaster perkantoran, tetapi ketika klaster keluarga dibedah, komposisi terbesar tetap adalah tempat kerja dan luar kota. Sedangkan data yang kami miliki dari tempat umum seperti rumah makan dan restoran itu presentasinya kecil. Nah, inilah yang sering saya sampaikan bahwa data penting untuk menentukan kebijakan. Jadi protokol kesehatan di rumah makan, restoran, tempat umum relatif sudah lebih baik, disiplinya sudah lebih baik. Artinya warga berinteraksi secara terbatas, waktunya terbatas, menjaga jarak dan tetap ada protokol kesehatan. Tetapi kalau di kantor inilah yang sangat berbahaya. Apalagi kalau dalam ruangan tertutup bersama-sama dari pagi, sore, siang sampai malam, lepas masker dan sebagainya. Dan di Tenggarai, kantin-kantin perkantoran juga bisa menjadi sumber penularan kantor. Nah, karena itu kami menghimbau sekali lagi kepada seluruh warga Bogor yang bekerja di kantor, kita pastikan lagi WFH 50% agar ditaati, dibatasi rapat-rapat di dalam ruangan, diperhatikan ventilasinya, kemudian sebaiknya membawa makanan sendiri dari rumah, sehingga tidak harus berkumpul di kantin atau mengambil makanan, membeli makanan di tempat lain. Jadi poin pertama ini penting. Klaster utama adalah perkantoran dan dari luar kota. Kami melihat bahwa protokol kesehatan di rumah makan restoran sudah berjalan dengan baik. Ya, karena itu fokus kita ke depan adalah betul-betul di klaster perkantoran dan pemukiman. RW siaga, RW merah yang kita ketatkan, dan disiplin protokol kesehatan di perkantoran. Saat ini saya ingin sampaikan kriteria atau definisi zona merah di Kota Bogor. Zona merah, RW dikatakan zona merah apabila ada satu kasus positif. Kelurahan dinyatakan merah apabila 50% RW-nya merah. Saat ini ada 6 kelurahan merah di Kota Bogor. Dan untuk RW-nya ada 178 RW merah di Kota Bogor. Di RW merah inilah kebijakannya dilakukan restriksi terhadap kegiatan ekonomi. Jadi saya luruskan, berdasarkan instruksi gubernur, yang tidak boleh dine-in itu lebih kepada yang di lokasi di RW merah. Namun demikian, restoran-restoran yang berada di RW merah ini juga masih harus dicek lagi oleh Dinkes dan aparatur di wilayah. Ya, artinya apabila lokasi rumah makannya betul-betul berada di pemukiman yang risiko tinggi, tentu tidak dibolehkan untuk buka. Tetapi kalau lokasinya berjauhan, saya kira
masih memungkinkan untuk buka. Ya katakanlah misalnya ada restoran di pinggir jalan besar, masuk kelurahan zona merah, tetapi tidak langsung berhubungan dengan pemukiman yang ada di zona risiko tinggi tadi, ini masih mungkin untuk buka. Jadi dilihat kasus per kasusnya. Tidak bisa disamaratakan bahwa semua tidak boleh buka, harus dilihat dulu lokasinya ada di mana. Jadi saya minta lurah camat bersama-sama dengan Dinkes dan Puskesmas untuk memastikan ya mana yang perlu diawasi secara ketat ya. Jadi sekali lagi pengawasannya adalah berdasarkan mikro langsung di titik lokasi itu. Kemudian yang ketiga, Kota Bogor juga sedang mempersiapkan satu hotel yang diajukan kepada BNPB. Ya, dananya semuanya akan diajukan ke BNPB. Sekarang sedang direview dulu oleh inspektorat tentang standar biayanya, RAB-nya. Nah, sesegera mungkin dalam minggu ini kami ajukan ke BNPB. Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BNPB Pak Doni Monardo dan juga Ketua PHRI Nasional Bapak Sukamdani, Haryadi Sukamdani. Jadi sudah disepakati rekomendasi PHRI, tinggal kemudian direview oleh BPKP. Kalau hotel ini sudah berlaku sebagai orang tanpa gejala, tempat penampungan atau karantina orang tanpa gejala, insya Allah bed okupansi rasio di Kota Bogor akan membaik begitu, sehingga skornya pun akan membaik. Saya kira itu secara umum apa yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi fokus kita adalah pada klaster perkantoran dan pengawasan di pemukiman. Silakan, apabila ada yang ingin tanyakan. 3 pertanyaan. Ya. Kaitan dengan penanganan COVID ya, Om Doni. Assalamualaikum Pak Wali, saya Doni dari BIPA. Mau menanyakan soal kemarin ini ada yang viral terkait dengan beredarnya video Bapak sedang nyanyi dangdutan itu di kafe. Ini diminta untuk konfirmasi dari kantor, itu aja sih Pak. Ya, jadi kemarin saya menghadiri satu undangan ya, undangan makan siang biasa oleh kerabat ya. Di situ ada bandnya, saya sempat diundang untuk nyanyi. Ya, saya kira nggak ada masalah karena yang lain pakai masker, yang lagi makan nggak pakai masker, yang nyanyinya pun jaga jarak ya. Jadi saya kira tidak ada protokol kesehatan yang dilanggar di situ, dan saya mendorong grup musik band ya, siang-siang ya untuk tetap bisa berkarya, berekspresi. Kenapa? Ya karena kan ada pembatasan aktivitas di malam hari. Makanya kemudian di Balai Kota siang-siang waktu itu kita tampilkan teman-teman dari komunitas musik band untuk sama-sama mengisi ruang di sini. Jadi aktivitas itu tidak dilanggar, malah didorong. Jadi ini untuk menampung komunitas musik yang kalau malam nggak bisa. Jadi kalau siang kita dorong untuk berekspresi sejauh ditaati protokol kesehatan. Ya artinya apa? Tidak berkerumun, menjaga jarak, dan yang tidak makan ya ngobrol dengan masker. Gitu kira-kira. Dan ini pun diawasi.